Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini saya akan memberikan bimbingan untuk KSN Geografi ya. Ini materi sesuai dengan silabus yang tentunya menjadi patokan bagaimana pembuatan soal KSN. Kita akan coba belajar mengenai siklus wisata Butler. Ini beberapa muncul di soal ya, meskipun cuma satu dua tapi ya lumayan kan kalau benar dapat poinnya 3. Silakan disimak dan jangan lupa untuk subscribe dan share channelnya. Nanti akan update terus materi-materi seputar KSN Geografi dan insya Allah kebumian juga akan dicoba ya. Mudah-mudahan bisa nambah lagi nanti. Oke, apa itu siklus wisata Butler? Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini namanya tourism area life cycle ya, atau siklus wisata daerah wisata. Nah, teori ini dikemukakan oleh Butler pada tahun 1980. Jadi pada dasarnya Butler itu menjelaskan bahwa setiap objek wisata itu memiliki suatu siklus hidup, ya life cycle-nya. Jadi sama kayak manusia punya life cycle-nya, segala sesuatu di alam semesta punya life cycle-nya. Dari mulai hidup, puncak, mati gitu kan ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi ini juga sama ya, ada siklusnya seperti itu. Lalu seperti apa siklusnya kita akan lihat. Nah, ini the life cycle tourism destination itu kurang lebih seperti ini. Kalau kamu cek di Google dengan keyword bahasa Inggris ini nanti muncul. Ya, jadi dari mulai awal sampai akhir. Nanti kita akan jelaskan ya apa itu tiap tahap itu gimana. Ya, maksud dari perbedaannya apa. Dari mulai exploration, involvement, development, consolidation, stagnation, sama rejuvenation atau decline. Jadi tahap akhirnya itu di sini antara dia akan terus berkembang atau akan menurun decline-nya. Ada dua pilihannya. Gitu. Atau ya cenderung stagnan gitu ya, stabil gitu. Jadi kurang lebih kayak gini si kurvanya itu. Kita akan lihat satu persatu penjelasannya. Yang pertama tahap ini ya, eksplorasi. Yang pertama itu yang ini. Oke ya. Nah, yang ini. Nah, apa itu tahap eksplorasi? Jadi di awal mula di stage pertama ini, sebuah area wisata itu masih jumlah turisnya itu masih sedikit. Kemudian berbasis natural atau kultural, tidak ada atraksi turis tambahan sekunder. Kemudian kegiatan wisata tidak berdampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Dan lokasi wisata masih belum familiar. Jadi tahap eksplorasi tahap maksudnya si daerah wisata itu masih ya cenderung antah berantah ya, belum ada banyak yang mengenal ya di media sosial. Mungkin ada satu dua gitu ya, tapi secara umum dia masih perawan lah kalau gitu ya. Jadi belum terjamah sama sekali, belum ada sampah lah, belum ada apa namanya karcis ya, tidak ada, belum ada guest house gitu, hotel apalagi belum ada, jalannya masih jelek gitu ya. Nah, ini biasanya seperti itu yang terjadi kalau di tahap pertama exploration. Jadi ini masih belum familiar kata kuncinya. Jadi wisatanya masih wisata kampung gitu, kelas kampung. Baru nanti kalau misalkan udah ada misalkan orang-orang ngefoto di IG ya, di share baru biasanya kan rame gitu ya. Ciri khas kita kan manusia kayak gitu ya. Habis di share, di upload di IG, di TikTok baru diserbu oleh orang-orang. Kemudian baru nanti dia berkembangkan gitu ya. Nah, jadi tahap eksplorasi tahap awal. Ini jadi pengenalan objek wisatanya. Baru ditemukan mungkin ya, ada orang kota datang atau lagi mudik, ternyata muncul ide itu apa ya untuk mengembangkan wisata tersebut. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, tahap involvement. Oke ya. Nah, yang kedua yang ini tahap involvement. Involvement itu tahap keterlibatan masyarakat, involve gitu kan. Nah, jadi ketika sudah tereksplorasi ya, masyarakat mulai terlibat tuh dalam pengelolaan wisata, bikin karcis ya atau ada saung-saungan buat apa makanan ya, minuman gitu. Kemudian muncul fasilitas-fasilitas wisma dan lain-lain. Mulai ada pengembangan akses menuju lokasi wisata. Nah, ini yang penting aksesnya. Ingat kalau di Indonesia di Banten kayak ada yang apa tuh namanya? Yang negeri di atas awan. Dulunya kan gak ada jalannya jelek. Habis rame baru dibuka jalannya. Padat sekali.
Jadi orang Indonesia tuh cenderung gitu ya, udah geruduk gitu ya. Kalau udah muncul rame baru ikut-ikutan. Nah ini jadi keterlibatan masyarakat itu mulai ada ketika ya sudah ada bibit-bibit itunya lokasi yang ideal untuk wisata gitu. Muncul guest house ya, misalkan rumah warga jadikan guest house atau pos ya, pos untuk uh, ke tempat wisata dan lain-lain. Yang ketiga tahap pengembangan, nah development di sini. Jadi ketika sudah masuk tahap pengembangan, ini mulai ada iklan-iklan, mulai gencar ya, berbagai media sosial, TV lah, koran, macam-macam. Ya, kemudian karena sudah terkenal di medsos di yang lain-lain, maka dia sudah ada nantinya kegiatan wisata yang membludak atau puncak wisata peak seasonnya. Misalkan weekend ya, kemudian ada hari libur ya, hari lebaran, itu padat sekali. Ya, pihak ketiga mulai ikut campur juga menyediakan atraksi wisata, misalkan kalau misalkan ada wisata hutan pinus, nanti ada juga yang lainnya misalkan apa ya, kayak bom kar gitu ya. Ada misalkan tenda, bukan tenda, kayak apa sih waterboom gitu ya. Misalkan ada tuh wisata yang alam, kemudian di sebelahnya ada waterboom. Itu atraksi pihak ketiga, sekunder. Fasilitas wisata makin lengkap, ada WC umum ya, ada parkir, jalan, hotel, semua adalah gitu ya. Objek daya tarik alam dan kultural mulai dipromosikan. Jadi gabungannya antara objek wisata yang basisnya alam dengan yang ini budaya ya gitu ya. Yang ketiga tahap konsolidasi di sini ya. Jadi tahap konsolidasi lihat kurvanya dia mulai melambat tapi masih ramai. Dan kegiatan wisata itu jumlah populasinya melebihi populasi penduduk lokal itu sendiri. Biasanya kan macet ya. Orang kalau lagi wisata kayak di puncak aja weekend tuh macetnya luar binasa itu kan. Nah, kemudian perekonomian daerah ini terikat dikontrol oleh kegiatan wisata. Jadi kalau nggak ada wisata sepi, nggak ada pemasukan gitu ya. Karena sudah terikat. Kemudian ekspansi bisnis wisata semakin meluas ke berbagai sektor. Nah ini kayak tadi ada misalkan wisata jasa tour guide-nya ada gitu, ada kulinernya ada, kan ada homestay-nya ada ya dan lain-lain. Jasa untuk angkutannya ada, ya, macam-macam. Kemudian mulai muncul ketidakpuasan dari masyarakat. Nah ini ada juga nanti biasanya itu beberapa pihak yang mulai gerah karena misalkan oh ini terlalu banyak investasi dari luar. Jadi uangnya masuk ke orang luar sehingga masyarakat sekitar merasa kayak tidak dianggap gitu. Biasanya muncul gitu. Ya ada beberapa kasus seperti itu. Karena kan modal itu kapital itu sebetulnya datangnya dari orang-orang kaya dari luar biasanya. Ikut campur itu ya, bangun hotel, bangun homestay, ya bangun wisata sekunder, kuliner itu orang-orang luar yang banyak duit. Kemudian stagnasi di sini stagnan. Jumlah pengunjung telah mencapai puncaknya kayak gitu ya, kapasitas maksimum terlampaui. Nah, mulai muncul masalah lingkungan sosial budaya, ya, sampah, kemudian gesekan sosial ya. Kemudian budaya juga mulai masuk budaya-budaya luar yang nggak jelas gitu. Atraksi wisata buatan lebih ramai dibanding wisata alam. Contohnya misalkan waterboomnya lebih ramai daripada ke air terjun misalkan. Ada dua wilayah, yang utamanya air terjun, yang satunya waterboom karena orang malas ke trekking ke wisata air terjun, maka dia udah aja ke waterboom. Nah, biasanya gitu. Kemudian area memiliki citra yang mapan tapi tidak akan lagi modis atau ikonik. Nah, jadi si air terjunnya itu misalkan lebih ke hilang gara-gara si waterboomnya lebih gede gitu ya, misalkan gitu. Jadi orang lebih senangnya ke wisata sekundernya lebih daripada ke wisata yang ikonik yang utamanya gitu. Itu di tahap stagnasi. Kemudian tahap akhir rejuvenation di sini. Nah, di rejuvenation itu dia ada pilihan. Apakah dia akan naik atau dia decline turun. Ya. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya ini kan stagnasi ya, stagnasi terus ke titik akhir. Nah, titik akhirnya ini ada rejuvenasi, ada yang decline. Kalau rejuvenasi dia membutuhkan perubahan lengkap dalam atraksi wisata. Jadi lokasi wisatanya itu perlu direjuvenasi, artinya di apa ya? Diremajakan ya, kayak mobil angkot kalau udah jelek kan diremajakan gitu ya, dipoles ya. Yang catnya udah jelek diperbaiki ya, toilet rusak diperbaiki, jalan rusak diaspal lagi gitu. Sumber daya pariwisata yang sebelumnya belum dimanfaatkan mungkin ditemukan lagi misalkan ya. Kalau tadi cuma ada satu air terjun, nanti mungkin ada beberapa spot lagi ya di sebelah sana mungkin ada
hutan pinusnya atau air terjun yang keberapa gitu, misalkan ya gitu. Kalau misalkan pantai ya nanti ada guanya atau ada pasir putih atau ada yang lainnya lah gitu ya. Kan itu banyak biasanya dalam satu spot wisata tuh kan tentunya bukan satu, pasti di beberapa hal ada lagi gitu. Nah, kalau decline misalkan di sini ya, decline yang turun, ini dia itu objek wisatanya nggak bisa bersaing dengan atraksi wisata yang lebih baru. Ya, jadi wisatawannya diganti dengan akhir pekan ya, jadi cuman weekend aja, kemudian fasilitas pariwisatanya diganti dengan kegiatan non wisata itu kayak apalah gitu ya, kayak cuman wisata anak-anak atau bukan wisata yang andalannya. Hotel dapat menjadi rumah pensiun, rumah susun gitu kan, karena nggak ada wismannya. Pada akhirnya daerah ini pada akhirnya daerah ini dapat menjadi daerah kumuh keluar dari pasar pariwisata sepenuhnya. Jadi karena mungkin ya nggak hoki kali ya, kemudian eh, kalah ya secara brandingnya, secara atraksinya, kemudian mungkin harganya juga, harga masuknya dan lain-lain, manajemennya jelek, dia akan menurun ya, mengalami kehancuran. Nah ini nggak bisa, bukan rejuvenasi, sudah hancur ya, wisata-wisatanya sudah mungkin udah rusak, bangunan-bangunannya udah ambruk. Contoh kayak ini Kampung Gajah di Bandung kan ini sudah terbengkalai ya, sudah diakuisisi oleh alam nih ya, tumbuh-tumbuhan mengakuisisi ya kan. Nah ini contoh yang decline ya karena berbagai faktor gitu ya. Jadi ini contoh objek wisata yang bukan rejuvenation tapi sudah decline. Oke, jadi itu ya untuk 5 stage dari siklus wisata Butler. Silakan dipahami tiap siklusnya apa ciri-cirinya ya. Nanti kan biasanya di soal itu ya ada cirinya, kemudian diminta pertanyaannya itu masuk siklus yang tahap mana gitu. Ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dikit-dikit. Jangan lupa subscribe channelnya dan share ke teman-teman lain. Nanti akan update terus insya Allah. Mudah-mudahan makin banyak dan membantu kalian yang untuk belajar geografi KSN gratis di YouTube Guru Geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.